Baik, pada kesempatan Zoom meeting kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan tentang rencana kita ke depan dan hal-hal yang mungkin perlu diwaspadai terhadap perkembangan akhir-akhir ini, baik yang bersifat lokal maupun nasional, agar bisa kita antisipasi supaya eskalasinya tidak berkembang. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang bagaimana kesiapan kita untuk memberikan pelayanan rasa aman dan nyaman, terutama adalah pada saat kegiatan libur Lebaran tahun 2026, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Memang dalam bentuk operasi dan sebagainya tidak ada kegiatan ini, namun karena ini adalah sifatnya nasional, massal, dan seluruh masyarakat, hampir seluruh masyarakat kita ikut terlibat dalam kegiatan libur Lebaran ini, maka diperlukan antisipasi agar kenyamanan, keamanan masyarakat yang melaksanakan kegiatan libur Lebaran yang cukup panjang ini bisa berjalan aman, lancar, dan tertib. Potensi ketidaknyamanan yang mungkin terjadi nanti diantaranya adalah konflik sosial, mungkin unjuk rasa. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah masalah bencana alam. Hari ini cuaca cukup ekstrim dan menurut para kiraan dari BMKG ini akan berlangsung sampai dengan pertengahan Maret. Saya informasikan ini tentang bandara, terminal, pelabuhan, penyeberangan. Ini cukup banyak, khususnya ini ada di wilayah Sulawesi Selatan, di mana biasanya di bandara, terminal, pelabuhan, dan penyeberangan ini, disinilah simpul-simpul para pemudik ataupun masyarakat yang sedang melaksanakan libur Lebaran akan berkumpul, sehingga di sini diperlukan petugas-petugas, khususnya prajurit kita yang bisa bergabung dengan pos-pos terpadu mungkin yang sudah dibuat oleh instansi ataupun lembaga tertentu, sehingga kita perlu untuk melibatkan diri di situ supaya peran kita untuk membantu kenyamanan masyarakat yang sedang berlibur ini bisa menonjol di situ. Ini waspadai terutama adalah pada kondisi jalan yang rusak berat. Seperti contoh mungkin dari Makassar ke Malino, di mana Malino itu adalah tempat untuk berlibur, tujuan untuk berlibur, tetapi kondisi jalannya luar biasa, sehingga ini mungkin perlu bisa di standby-kan pada ruas-ruas jalan yang kondisinya rusak cukup berat, sehingga kalau ada masyarakat yang membutuhkan bantuan itu bisa dengan segera kita untuk membantu. Ini untuk timeline pengaturan mudiknya, ini sepertinya sudah nasional yang dilaksanakan, yaitu mulai dari 16 Maret estimasi mudik. Ini adalah mulai dari provinsi akan melaksanakan kegiatan mudik gratis, kemudian 17 Maret ini diperkirakan adalah puncak arus mudik, kemudian 18 sampai 24 Maret adalah cuti bersama. Ini artinya mungkin masyarakat sudah berada di kampung halamannya, sehingga aktivitas masyarakat di kampung-kampung saya yakin pasca sholat Id pasti akan meningkat. Inilah di saat pasca sholat Id ataupun babinsa itu ikut sholat Id dengan lengan babinsanya, itu saya kira menjadi pemandangan yang indah. Sampai kita melaksanakan ibadah, tapi kita juga masih bisa melaksanakan tugas dengan menggunakan uniform. Kemudian 26 sampai dengan 27 itu kemungkinan adalah puncak arus balik. Untuk pemerintah provinsi mungkin ini juga untuk pemerintahan kabupaten kota saya kira akan sama mengambil kebijakan, yaitu work from anywhere. Ini adalah nasional sifatnya. Hal ini untuk mengantisipasi dengan panjangnya waktu libur ditambah dengan work from anywhere ini, mudah-mudahan tidak seperti dulu kasus Brexit, sehingga tol sepanjang itu macet total berhari-hari dan sampai adanya timbul korban. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih.